Kereta itu berangkat tepat pukul 01.15 dini hari. Tidak pernah lebih cepat, tidak pernah terlambat. Dan anehnya, tidak pernah tercatat di papan jadwal stasiun. Stasiun kecil itu hampir mati. Lampu kuning redup menggantung, berkedip pelan seperti kelelahan. Bangku-bangku besi kosong, loket tertutup, tidak ada pengumuman keberangkatan. Hanya satu orang yang masih duduk di peron. Namanya Raka. Ia tertinggal kereta terakhir. Ponselnya mati, hujan turun deras. Satu-satunya jalan pulang hanyalah menunggu pagi. Atau begitu yang ia kira. Jam dinding stasiun berdetak pelan. 01.14. Tiba-tiba terdengar suara yang membuat Raka menegakkan badan. Duk, duk, duk. Suara roda besi di rel. Kereta datang dari arah gelap. Kereta itu berhenti perlahan. Catnya hitam kusam, jendelanya buram, tidak ada logo, tidak ada nomor rangkaian. Hanya satu tulisan kecil di pintu gerbong depan, 01.15. Pintu terbuka dengan suara mendecit panjang. Dari dalam keluar suara pengumuman, tapi bukan dari speaker. Kereta tujuan akhir, silahkan naik. Suaranya datar, terlalu dekat, seperti dibisikkan tepat di telinga. Raka ragu, namun hujan semakin deras, dan entah kenapa peron terasa semakin dingin. Ia melangkah masuk. Di dalam gerbong, lampu menyala temaram. Ada penumpang. Banyak. Mereka duduk rapi, menghadap ke depan. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang menggunakan ponsel, tidak ada yang bergerak. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Saat Raka melangkah ke tengah gerbong, ia menyadari sesuatu yang aneh. Tidak ada satupun penumpang yang bernafas. Kereta mulai berjalan. Dari ujung gerbong, seorang kondektur muncul. Seragamnya rapi, tapi warnanya pudar. Topinya menutupi sebagian wajah. Saat ia mendekat, Raka mencium bau tanah basah dan besi tua. "Tiket, Pak," katanya pelan. Raka gugup. Saya tidak punya tiket." Kondektur tersenyum. Senyum yang terlalu lebar, terlalu lama. "Tidak apa-apa," katanya. "Semua penumpang di sini sudah membayar." Kereta melaju cepat, melewati stasiun demi stasiun. Nama-nama stasiun terasa asing, tidak pernah Raka dengar sebelumnya. Saat ia menengok keluar jendela, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Di setiap stasiun, ada orang-orang berdiri diam. Mereka tidak naik, tidak turun. Mereka hanya menatap kereta. Dan saat kereta lewat, semua kepala mereka bergerak serentak mengikuti arah gerbong. Raka akhirnya duduk di satu kursi kosong. Saat ia duduk, seorang penumpang di sebelahnya perlahan menoleh. Wajahnya rusak, seperti pernah terbentur keras. Dengan suara serak, penumpang itu berbisik, "Kamu salah naik." Raka menelan ludah.
"Ini kereta ke kota kan?" Penumpang itu tersenyum sedih. "Ini kereta terakhir." Lampu kereta tiba-tiba meredup. Pengumuman kembali terdengar. "Perhatian kepada seluruh penumpang. Kita akan segera tiba di tujuan akhir." Suhu udara turun drastis. Satu persatu penumpang mulai berdiri. Gerakan mereka kaku, seperti boneka rusak. Kondektur berjalan di lorong, menghitung dengan suara pelan. Sudah lengkap, tinggal satu. Matanya berhenti tepat pada Raka. Raka panik. "Apa maksudnya ini?" Kondektur mendekat. "Kereta ini," katanya, "mengangkut mereka yang seharusnya tidak pulang malam itu." Raka teringat sesuatu. Kecelakaan. Beberapa jam lalu, motor melaju kencang. Lampu menyilaukan, dan suara benturan keras. Dadanya bergetar. "Aku sudah mati." Kondektur mengangguk pelan. "Tapi kamu naik tanpa sadar." Kereta melambat. Di depan terlihat stasiun kecil yang gelap, tanpa nama, tanpa lampu. "Ini pemberhentianmu," kata kondektur. "Kalau turun sekarang, kamu akan tinggal di sini." Raka gemetar. "Kalau tidak turun?" Kondektur tersenyum. "Kamu akan ikut sampai akhir." Pagi hari, stasiun kecil itu kembali sepi. Petugas kebersihan menemukan seorang pria tergeletak di bangku peron. Tidak bernyawa, tidak ada luka. Jam dinding stasiun menunjukkan 01.15. Dan malam itu, masinis kereta malam bersumpah melihat satu penumpang baru duduk di gerbong terakhir. Seorang pria yang menatap keluar jendela dengan wajah penuh penyesalan.